Yuk kenali tentang penyakit diabetes mellitus tipe 2 bersama kami. Halo, kembali bersama kami tim dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata yaitu Ibu Umul, Nadila, Dewi, Adinda, dan Hesti akan melanjutkan edukasi diabetes mellitus. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai komplikasi yang mungkin muncul pada penderita diabetes mellitus dan cara mengendalikan kadar gula darah agar tetap normal. Penyakit diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, oleh karena itu penderita diabetes mellitus harus menjaga kadar gula darah tetap dalam rentang normal. Apabila kadar gula darah penderita tidak terkendali, maka penderita sangat mungkin mengalami komplikasi diabetes. Penderita diabetes hendaknya rajin minum obat. Pada penderita diabetes yang mampu mengendalikan kadar gula darah dalam rentang normal, biasanya hanya mendapat 1 atau 2 obat minum. Tetapi apabila obat minum dalam dosis optimal tidak mampu lagi mengendalikan kadar gula darah, maka perlu penambahan terapi insulin. Penggunaan obat-obatan diabetes mellitus seperti obat minum dan insulin memiliki efek samping penurunan gula darah dalam rentang normal yang biasa disebut hipoglikemia dan kenaikan kadar gula darah secara drastis atau hiperglikemia. Oleh sebab itu, penderita diabetes mellitus harus tahu dan paham langkah apa yang diperlukan untuk menangani hal tersebut. Apabila kadar gula darah pasien tinggi hingga 300-600 mg per desiliter disertai rasa haus yang berlebihan atau sering buang air kecil, maka penderita harus segera dilakukan perawatan di rumah sakit terdekat. Dan apabila kadar gula darah pasien menurun hingga kurang dari 70 mg per desiliter, maka langkah yang harus dilakukan adalah melarutkan 3-4 sendok gula dalam air dan meminumnya. Setelah itu, dilakukan pemantauan kadar gula darah hingga normal. Gemetaran dan berkeringat merupakan tanda kadar gula dalam darah penderita di bawah rentang normal. Penderita diabetes sangat mungkin mengalami komplikasi diabetes apabila kadar gula darah tidak terkontrol. Komplikasi diabetes bisa terjadi di mata, syaraf, dan ginjal, bahkan bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Pada beberapa kasus penderita diabetes mellitus mengalami foot diabetik. Foot diabetik merupakan kondisi di mana saraf pada kaki mengalami kerusakan sehingga tidak merasakan nyeri. Penyembuhan luka pada penderita diabetes cenderung lama. Apabila luka di kaki penderita diabetes mellitus dibiarkan akan menyebabkan terjadinya infeksi dan bisa diamputasi. Oleh sebab itu, penderita diabetes mellitus harus memperhatikan pola hidup yang sehat. Perubahan pertama yang dilakukan yaitu pola makan. Penderita diabetes hendaknya mengikuti pola makan sehat. Terdapat sedikit perbedaan makanan dan cara pengolahannya antara orang sehat dengan pengidap diabetes. Perbedaan tersebut seperti mengganti asupan karbohidrat biasa seperti nasi putih menjadi karbohidrat tinggi serat seperti singkong dan nasi jagung. Penderita diabetes tetap dapat mengkonsumsi nasi putih, tetapi dengan sedikit pengolahan. Nasi putih yang telah matang dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan ke dalam freezer hingga beku. Saat akan mengkonsumsi nasi tersebut, penderita dapat memanaskan kembali dengan cara dikukus. Mengolah nasi putih dengan cara ini dapat menurunkan kadar gula dalam nasi sehingga sangat cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes. Asupan lemak juga perlu diperhatikan. Pemilihan lemak tak jenuh seperti minyak zaitun dan alpukat lebih disarankan daripada lemak jenuh seperti mentega dan minyak kelapa. Protein yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes adalah ikan, udang, tahu, dan tempe. Tetapi pada penderita diabetes yang mengalami masalah ginjal, asupan protein harus dikurangi. Untuk menjaga kadar gula darah tetap normal, pengidap diabetes hendaknya mengurangi asupan gula yang tinggi. Asupan gula dapat diganti dengan produk pemanis yang dikhususkan untuk penderita diabetes. Perubahan kedua yang dilakukan yaitu pola hidup. Pengidap diabetes hendaknya rajin olahraga, rutin cek gula darah oleh penderita atau keluarga, patuh minum obat, dan rutin periksa ke dokter untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini penting dilakukan untuk mengkontrol kadar gula darah. Latihan fisik sama pentingnya dengan diet dan obat. Latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat memperbaiki kendali gula darah. Latihan fisik dilakukan 3-5 hari dalam seminggu
sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari. Senam kaki sangat dianjurkan dilakukan oleh penderita sebab dapat memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan kepekaan syaraf kaki untuk mencegah foot diabetik. Selanjutnya, perawatan kaki penting dilakukan untuk mencegah terjadinya foot diabetik. Penderita diabetes harus menjaga kaki agar tidak terluka dengan selalu memakai alas kaki, memastikan kaki selalu dalam kondisi bersih, memotong kuku secara teratur, dan berhati-hati memilih alas kaki dan kaos kaki yang tidak ketat. Apabila terdapat keluhan pada kaki, ada baiknya segera periksa ke dokter. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian terbantu dengan konten ini? Bantu teman kalian untuk mengenal penyakit diabetes mellitus. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.